Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, benar kami mencintaimu karena iblis mencuri, membunuh dan membinasakan kami, tetapi Engkau datang untuk memberi hidup dan memberi hidup yang berkelimpahan. Kami sangat percaya kepadamu karena apa yang telah Engkau kerjakan bagi kami. Hari ini kami akan belajar lagi firman-Mu. Tuhan Yesus, tolong buka hati kami semua, baik hati hamba maupun hati teman-teman, agar firman-Mu ini dapat berguna bagi kami untuk mengenal Engkau lebih lagi. Tuhan Yesus, lepaskanlah kami daripada yang jahat, jauhkanlah kami dari pencobaan, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, hari ini topiknya adalah Forever Young. Ini bagian dari hope, dari pengharapan ya. Kita harus mempunyai pengharapan bahwa nanti di surga itu kita akan mengalami kehidupan yang kekal, hidup yang abadi ya. Dan itu bukan mitos, tetapi itu adalah fakta, saudara ya. Nah, dengan pengajaran hari ini mungkin akan memperkuat pengharapan kita. Nah, dan apapun yang kita alami di sini, penderitaan pada masa kini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang kita dapat di masa depan. Oke, langsung aja, saudara. Kita ini saya pakai AI. Saya cari di dalam AI bagaimana pengejaran manusia akan keabadian. Ya, saudara, sejak awal kesadaran manusia telah menatap kehampaan, kefanaan, dan berbisik, pasti ada cara untuk mendapatkan keabadian. Izinkan saya menceritakan sebuah kisah yang terjalin melalui waktu. Sebagian itu adalah mitos, sebagian itu adalah kenangan, dan sebagian itu adalah suatu kehati-hatian. Pertama, ada raja yang takut akan kiamat. Dahulu kala, hiduplah seorang raja Sumeria yang perkasa bernama Gilgamesh, yang kekuatannya tak tertandingi dan hatinya tersiksa oleh kehilangan. Ketika sahabat karibnya Enkidu meninggal, Gilgamesh hancur, bukan hanya oleh kesedihan tetapi juga kesadaran akan finalitas kematian. Maka ia melakukan perjalanan melintasi gurun dan lautan, mendaki gunung-gunung mistis untuk mencari Utnapishtim, pria yang selamat dari banjir besar dan dianugerahi kehidupan abadi. Nah, ini adalah mitos ya. Namun ketika menemukannya, Gilgamesh menyadari bahwa keabadian tidak dapat diperoleh melalui penaklukan. Itu adalah pengecualian ilahi, bukan hak manusia. Namun ia pulang dengan perubahan. Bukannya abadi, melainkan terbangun akan kebenaran bahwa warisan dapat bergema lebih keras daripada kehidupan. Oke. Ramuan bertuah itu adalah batu bertuah, Philosopher's Stone ya. Saudara, di ini berabad-abad lalu di Eropa abad pertengahan, para alkemis bekerja di bawah cahaya lilin, mengelilingi mineral dan menggumam doa mencari batu bertuah, Philosopher's Stone, suatu zat yang konon dapat memberikan awet muda dan mengubah logam dasar menjadi emas. Mereka tidak hanya percaya pada kimia, tetapi juga pemurnian spiritual. Keabadian menurut mereka membutuhkan transmutasi batin. Beberapa mengaku telah menemukannya, sebagian besar mati saat mencobanya. Namun pencarian mereka menumbuhkan benih sains dan kedokteran modern, mengubah mitos menjadi metode. Prometheus modern. Kini di zaman kita pencarian terus berlanjut. Hanya dengan silikon dan penyuntingan gen, para ilmuwan membuka untaian DNA, mencari kunci bentuk penuaan, sementara para visioner teknologi berbicara tentang menggugah pikiran ke dalam brankas digital. Ruang kriogenik menjanjikan kesempatan kedua jika masa depan cukup baik untuk mencairkan Anda. Namun terkubur di balik eksperimen-eksperimen ini tersimpan pertanyaan kuno yang sama. Apa artinya hidup abadi? Saudara, bisikan dari timur. Sebaliknya, para bijak, para filsuf dari timur, pada para biksu Tao, yogi, mistikus mencari keabadian bukan dengan menghindari kematian, melainkan dengan menyelaraskan diri dengannya. Bagi mereka, perjalanan jiwa membentang melalui kubur, melampaui kubur. Pencerahan bukan nafas, tapi akhir adalah pembebasan sejati. Ya, sama aja mitos ya. Lalu apa yang bertahan? Saudaraku,
Pencarian umat manusia akan keabadian sama pentingnya dengan makna dan pemulihan. Kita mengejar kehidupan abadi bukan untuk memperpanjang waktu, melainkan untuk melampauinya. Untuk meninggalkan jejak di bumi, untuk memberikan sesuatu di bumi, untuk mencintai begitu dalam sehingga kisah kita terus berlanjut ketika kita tiada. Ya, setiap orang mati, saudara. Yang penting nilai kita di dunia ini bagaimana. Melalui teologi pemulihan dan kepemimpinan Anda mengeksplorasi apa artinya mentransformasi jiwa. Bukan sekedar melestarikan badan kita dia cangkangnya saja. Apakah Anda ingin menjelajahi bagaimana pengejar keabadian ini sejajar dengan perjalanan spiritual menuju tujuan abadi? Oke, saudara, itu adalah preface-nya. Kita akan memulai. Saudara, apakah Anda ingin hidup hingga 150 tahun? Oke lah, bagaimana jika hidup hingga 1200 atau bahkan 2000 tahun? Nah, Anda dan saya mungkin akan mati sebelum mencapai usia tersebut. Namun beberapa ilmuwan percaya bahwa di masa depan, rentang hidup manusia akan semakin panjang dan beberapa peneliti membayangkan masa depan di mana kehidupan seseorang dapat berlangsung selama berabad-abad atau bahkan ribuan tahun. Satu hal yang pasti, kita manusia sudah hidup lebih lama daripada manusia di masa lalu, dalam tanda petik ratusan tahun yang lalu. Ya, dalam 1000 tahun terakhir, harapan hidup rata-rata orang meningkat 50 tahun. Dalam satu abad terakhir saja, harapan hidup rata-rata di Amerika meningkat sekitar 30 tahun. Beberapa ahli memperkirakan bahwa dalam 50 tahun ke depan, harapan hidup rata-rata akan mendekati 100 tahun. Apakah itu terdengar tidak realistis? Nah, jika Anda memberitahu seseorang pada tahun 1900, ketika harapan hidup rata-rata adalah 47 tahun, bahwa hanya sahabat kemudian orang-orang akan hidup rata-rata 30 tahun lebih lama, yaitu 77 tahun, hanya sedikit yang akan mempercayainya. Pada tahun 1928, seorang demografer meramalkan bahwa harapan hidup rata-rata di Amerika Serikat tidak akan pernah melebihi 65 tahun. Tetapi, rata-rata aktual saat ini adalah 77 tahun. Sebagian besar peningkatan rata-rata ini berasal dari penurunan drastis angka kematian bayi dan epidemi anak-anak. Kondisi sosial dan ekonomi yang membaik, sanitasi dan gizi yang lebih baik, vaksin, antibiotik, dan kemajuan medis lainnya telah membuat perbedaan besar. Selain itu, lansia mendapatkan perawatan yang lebih baik dan hidup lebih lama. Harapan hidup kemungkinan akan terus meningkat sedikit demi sedikit seiring kita menemukan obat yang untuk lebih banyak penyakit dan mempelajari lebih banyak tentang gaya hidup sehat. Orang yang hidup paling lama di zaman kita adalah wanita Prancis yaitu Jeanne Calment yang meninggal pada tahun 1997 di usia 122 tahun. Ia makan coklat setiap hari dan merokok hingga memutuskan untuk berhenti pada usia 117 tahun. Jadi, tetapi jangan jadikan dia panutan tentang cara memperpanjang usia hidup Anda. Nyonya Calment masih bersepeda di usia 100 tahun. Tetapi ia menghabiskan tahun-tahun terakhirnya di panti jompo dan ia hampir buta dan tuli sebelum meninggal. Itulah rentang hidup tertua yang terdokumentasi di era modern, 122 tahun. Lonjakan besar dalam harapan hidup akan bergantung pada bagaimana cara menghadapi proses penuaan itu sendiri. Revolusi umur panjang pertama telah membawa banyak kemenangan atas kelaparan, penyakit, memperpanjang harapan hidup rata-rata beberapa dekade. Revolusi umur panjang berikutnya bertujuan untuk menunda datangnya usia tua. Saudara, anti-aging. John Osansky dari Universitas Chicago menulis buku berjudul The Quest of Immortality, pencarian akan keabadian. Ia berkata, para ilmuwan hampir menemukan rahasia utama penuaan. Tujuannya bukanlah untuk membantu orang lanjut usia yang lemah untuk bertahan hidup beberapa tahun lebih lama, melainkan untuk mempertahankan keremajaan selama mungkin. Anti-aging, saudara.
Orthanki berkata, kita tidak ingin membuat diri kita menua lebih lama, kita ingin membuat diri kita lebih mudah lebih lama. Berapa lama? Itu tebakan siapapun. Orthanki tidak yakin siapapun akan melampaui usia 150 tahun dalam keadaan sehat. Gregory Stock dari Fakultas Kedokteran UCLA berkata, kita akan menggandakan hidup manusia. Yang lain berpikir batasnya mungkin lebih tinggi, atau mungkin tidak ada batas sama sekali. Ahli biologi California Michael Rose menyatakan, penuaan sama sekali bukan fitur dasar biokimia sel. Itu adalah sesuatu yang dapat Anda ubah dan kendalikan. Ketika ditanya, apakah ada batas untuk rentang hidup manusia? Ia menjawab, tidak, sama sekali tidak. Batas rentang hidup manusia adalah batas teknologi manusia. Rose mengatakan bahwa jika kita dapat meningkatkan kesehatan bagi orang lanjut usia antara usia 10 dan 15 tahun, sebagian besar akan memiliki harapan hidup 1200 tahun dan beberapa akan hidup 2000 tahun. Bahkan itu mungkin bukan batasnya. Rose mengatakan tentang penelitiannya, saya sekarang sedang meneliti keabadian. Ya, itu dari dunia soalnya, saudara ya. Pil Metusalah. Bagaimanapun, jika para ilmuwan berhasil, harapan hidup manusia tidak akan tetap sesingkat itu. Harapan hidup akan kembali menjadi lebih panjang, pertama-tama menyamai 120 tahun usia Musa yang penuh semangat, dan mungkin pada akhirnya menyamai Metusalah dan seterusnya. Jurnalis Sains Ronald Bailey memberikan ikhtiar penelitian terkini dalam sebuah artikel untuk majalah Reason yang berjudul Muda Selamanya. Upaya untuk hidup lebih lama lebih sekedar daripada mengkonsumsi vitamin, membatasi kalori, atau nge-gym, berolahraga. Beberapa orang menggunakan terapi hormon untuk mempertahankan massa otot dan tulang sehingga membuat orang awet muda. Namun beberapa perawatan hormonal tampaknya meningkatkan resiko penyakit serius dan justru dapat memperpendek usia. Peneliti lain menaruh harapan mereka pada pengobatan regeneratif menggunakan cloning atau sel punca. Seperti yang dijelaskan Ronald Bailey, jika Anda membutuhkan jantung dan hati baru, mungkin saja menumbuhkan transplantasi baru yang sempurna menggunakan sel Anda sendiri. Dalam proses cloning, salah satu sel Anda akan membuahi sel telur yang nukleusnya telah dikeluarkan. Bukannya membiarkan kehidupan manusia cloning baru itu tumbuh menjadi versi baru diri Anda, sel itu akan dihancurkan setelah mencapai tahap tertentu. Sel punca akan dipanen, kata Bailey, dan diubah menjadi jaringan yang diinginkan untuk transparansi. Karena jaringan tersebut berasal dari Anda sendiri, tubuh Anda tidak akan menolak transparansi tersebut. Pada dasarnya ini sama saja memperpanjang hidup Anda dengan menukar organ yang rusak, organ yang lama dengan yang baru. Namun memiliki organ yang ditingkatkan tidak akan banyak membantu jika otak kita juga akan memburuk. Solusinya mungkin neuron baru dapat disuntikkan dan menggantikan sel yang lebih tua. Soalnya banyak pendekatan yang bertujuan langsung untuk mengakhiri proses penuaan. Banyak ilmuwan menyalahkan penuaan pada antioksidan, radikal bebas. Setiap kali kita menyantap makanan, tubuh kita melepaskan lebih banyak radikal bebas, molekul yang tidak stabil yang merusak sel dan melemahkan sistem seiring waktu. Ya, peneliti Colorado Thomas Johnson mengubah gen pada cacing gelang untuk menghasilkan gen antioksidan super. Gen ini menghasilkan zat kimia yang menemukan dan menghancurkan radikal bebas sehingga menggandakan umur cacing. Harapannya adalah dengan melakukan perubahan serupa pada gen manusia untuk menggandakan umur manusia. Selain mengembangkan gen antioksidan super, para peneliti berharap bahwa mengidentifikasi dan meningkatkan gen umur panjang. Mereka berteori bahwa setiap spesies memiliki gen yang dapat mengatur jam biologis dasar yang membatasi panjang umur. Faktanya, penelitian menemukan bahwa beberapa spesies hal ini dikendalikan oleh hanya beberapa gen. Jika gen yang sama diidentifikasikan pada gen manusia, mungkin ada cara untuk mengatur ulang jam biologis tersebut.
Saudara, seorang peneliti Harvard berharap dapat mengidentifikasi gen umur panjang dan kemudian memproduksi apa yang dia sebut pil Metusalah, pil panjang umur, yang meniru aktivitas protein yang dihasilkan oleh gen umur panjang. Jika mereka berhasil, dapatkah Anda bayangkan permintaan pasar untuk pil Metusalah? Wah, ya. Bidang penelitian lain yang memperpanjang umur manusia adalah nanoteknologi. Seorang ilmuwan peneliti mengatakan nanoteknologi akan memungkinkan kita membangun armada alat molekuler yang dikendalikan komputer yang jauh lebih kecil daripada sel manusia dengan akurasi dan presisi molekul obat. Mesin mikro ini dapat menjaga pembuluh darah tetap bersih, membunuh sel kanker, dan mungkin menghilangkan efek penuaan. Hal ini akan memungkinkan orang untuk hidup lebih lama. Beberapa di antaranya mungkin terdengar sangat mengada-ngada. Belum ada satupun pendekatan ini yang mencapai tujuannya, saudara. Seperti yang dikatakan oleh seorang pakar penelitian penuaan, tidak ada intervensi yang terbukti dapat memperlambat, menghentikan, atau membalikkan penuaan. Titik. Namun, apakah hal itu masih akan terjadi masa depan? Beberapa pemikir terbaik kita yang didukung oleh hibah pemerintah dan investasi besar-besaran dari perusahaan-perusahaan raksasa bertujuan untuk mencari tahu penyebab penuaan dan mengalahkan proses penuaan. Imbalannya akan sangat besar, cuannya akan sangat besar, saudara. Jika seorang atau perusahaan dapat memasarkan sesuatu untuk membantu manusia tetap awet muda dan hidup lebih lama, mereka akan menghasilkan uang dalam jumlah yang tak terbayangkan. Ada keraguan apakah penelitian anti penuaan akan berhasil, tetapi tidak diragukan lagi bahwa jika mereka berhasil, permintaannya akan sangat besar. Nah, saudara, manusia memang pengen lebih ya, saudara. Beberapa upaya ini menimbulkan masalah etika, tetapi mari kita tidak bahas di sini. Mari kita fokus pada fakta sederhana bahwa kita manusia menginginkan hidup yang lebih panjang dan lebih baik. Kita menginginkan lebih, kan kita tidak puas dengan kualitas hidup kita maupun kuantitasnya. Kita seperti lelucon lama tentang seorang pelanggan yang mengeluh tentang sebuah restoran. Makanannya buruk, porsinya terlalu kecil. Mungkin tampak logis bahwa jika Anda tidak menyukai makanan restoran tersebut, Anda tidak menginginkan porsi yang lebih besar. Namun banyak dari kita memandang hidup seperti cara pelanggan itu memandang makanannya. Kita tidak benar-benar bahagia dengan hidup kita, namun kita menginginkan lebih. Kita tidak ingin mati. Kita akan senang jika para ilmuwan dapat menemukan cara untuk membuat kita hidup lebih lama. Kita ingin abadi. Kita ingin awet muda. Dalam diri kita masing-masing ada keinginan untuk hidup menjadi lebih dari apa adanya, akan sesuatu untuk mengisi apa yang hilang di dalam hidup kita, dan akan sesuatu untuk membuat kita hidup selama-lamanya. Nah, saudara, semua teknologi itu menjanjikan, tetapi tidak ada yang benar-benar menghentikan, memperlambat, dan menyelesaikan masalah tentang penuaan. Tetapi, saudara, kerinduan kita untuk hidup panjang, kerinduan kita untuk memiliki hidup yang lebih baik lagi, tetapi Tuhan Yesus telah menjawab kerinduan ini. Tuhan Yesus menjawab kerinduan ini ketika Ia berkata, "Aku datang supaya mereka memperoleh hidup dan memperolehnya dalam kelimpahan." Yohanes 8 ayat 51. Yesus akan memberikan kepenuhan hidup, bukan hanya secara kuantitas, tetapi secara kualitas, saudara. Dalam kualitas, Yesus memberikan kehidupan yang sungguh sangat layak untuk dijalani. Dalam kuantitas, Yesus memberikan kehidupan yang tak pernah berakhir. Jika Anda ingin mencari lebih, Yesus memilikinya. Yesus memiliki hidup yang tak terbatas, dan itu bisa menjadi milik Anda. Yesus sering menyebut hidup yang tak terbatas itu sebagai hidup yang kekal. Hidup ini kekal dan tak terbatas dalam dua pengertian. Pertama, hidup ini kekal, tak terbatas karena berasal dari keberadaan Allah yang ilahi dan kekal. Dan Anda dapat mengalami kehidupan Yesus yang tak terbatas ini sekarang juga. Kedua,
Hidup ini kekal, tak terbatas dalam arti tidak pernah berakhir. Hidup ini jauh melampaui apa yang dapat ditemukan oleh para ilmuwan. Hidup ini akan berlangsung selama-lamanya. Allah telah memberikan beberapa petunjuk tentang hidup yang kekal sejak zaman perjanjian lama. Ia awalnya menciptakan manusia dengan tubuh yang dapat hidup selama-lamanya. Dan bahkan setelah manusia jatuh ke dalam dosa dan menjadi rentan terhadap kematian, beberapa di antaranya hidup lebih dari 900 tahun. Terlebih lagi, ada beberapa orang tidak pernah mati sama sekali. Seorang pria di era umur panjang itu bernama Henokh, hidup di bumi selama 365 tahun. Ya, ayah Henokh, Yared, adalah pria tertua kedua sepanjang sejarah yang hidup selama 962 tahun. Putra Henokh, Metusalah, adalah pria tertua dalam sejarah yang hidup selama 969 tahun. Henokh mencapai usia 365 tahun, tetapi kemudian sesuatu terjadi. Ia lenyap dari bumi tanpa mati sama sekali. Alkitab mengatakan Henokh hidup 365 tahun. Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Kejadian 5 ayat 21 sampai 24. Alkitab menyebutkan satu orang lagi lolos dari maut dan langsung pergi ke surga, Nabi Elia. Kitab suci mengatakan tentang Elia bahwa sebuah kereta berapi dengan kuda berapi muncul dan Elia naik ke surga dalam angin badai. 2 Raja-Raja 2 ayat 11 sampai 12. Henokh dan Elia adalah satu-satunya orang di masa lalu yang tidak pernah mati. Tetapi di masa depan ada sekelompok besar orang yang tidak pernah mati. Alkitab mengatakan bahwa ketika Yesus kembali ke bumi, mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17. Dengan kata lain, semua orang yang menjadi milik Yesus dan hidup pada saat kedatangannya kembali tidak akan mati tidak akan mati sama sekali. Mereka akan mengikuti jejak Henokh dan Elia. Tubuh mereka akan diubah dan dipindahkan untuk bertemu Tuhan dan tinggal bersama selamanya. Jika Yesus kembali di masa hidup kita, banyak orang hidup sekarang tidak akan pernah mati lagi. Sekalipun Yesus tidak datang kembali secepat itu, sekalipun kita menjadi tua dan mati sebelum Tuhan Yesus datang kembali, sungguh menggembirakan mengetahui apa yang terjadi pada Henokh dan Elia dan apa yang terjadi pada pengikut Yesus yang masih hidup saat kedatangannya. Fakta bahwa tidak semua orang mati berarti pola kematian dapat dipatahkan. Jika beberapa orang di masa lalu dan lebih banyak lagi di masa depan tidak mati sama sekali, maka kematian bukanlah sesuatu yang tak terkalahkan. Namun harapan terkuat kita bukanlah berasal dari mengetahui tentang orang-orang tidak pernah mati seperti Henokh dan Elia, melainkan saudara mengenal seseorang yang memang mati tetapi kemudian bangkit kembali, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun ternyata kita harus mati, semua orang yang menjadi milik Tuhan Yesus yang hidup dapat berbesar hati bahwa ada sesuatu yang lebih besar di balik kematian. Allah yang menyediakan jalan memutar sekitar kematian bagi sebagian orang dapat membawa yang lain melewati lembah bayang-bayang kematian dan membawa mereka keluar dengan selamat, sehat, dan bangkit. Salah satu ayat Alkitab terfavorit saya, 2 Timotius 1 ayat 10 berbunyi, Juru selamat kita Kristus Yesus telah mengalahkan maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa melalui Injil. Hidup dan tidak dapat binasa, saudara-saudara. Hidup ini terhubung dengan Tuhan dan sukacitanya, dan tidak dapat binasa yang mengalahkan penyakit, kemunduran, dan kematian, saudara. Inilah hidup yang layak dijalani. Tuhan Yesus adalah satu-satunya yang dapat membuat hidup layak dijalani saat ini. Alkitab berkata, di dalam Dia ada hidup,
dan hidup itu adalah terang manusia. Apakah Anda hidup? Apakah Anda benar-benar hidup? Atau apakah Anda hanya bernafas dan bergerak? Jika Anda tidak terhubung dengan Tuhan, Anda mungkin memiliki denyut nadi, tetapi Anda tidak hidup. Anda mengejar kesenangan demi kesenangan, tetapi apakah Anda benar-benar puas dan bahagia? Apakah Anda benar-benar hidup? Alkitab mengatakan bahwa mereka yang hidup hanya untuk kesenangan sudah mati, meskipun mereka masih hidup. Inti utama keberadaan manusia adalah mengenal Tuhan Yesus dan menikmati Dia. Keberadaan tanpa Yesus Kristus adalah sia-sia dan hampa. Saudara, bagaimana jika para ilmuwan benar-benar menemukan cara untuk membantu Anda tetap awet muda dan hidup selama berabad-abad? Saya tahu saya akan senang jika lebih banyak penyakit dapat disembuhkan. Ya, saudara, sekarang penyakit HIV udah ada obatnya, ya kan? Tetapi penyakit baru akan muncul dan lebih banyak rasa sakit dapat diredakan. Dan saya akan menyambut metode-metode untuk memperpanjang hidup selama metode-metode tersebut etis. Namun memperpanjang umur tidaklah cukup jika hidup itu juga tidak diperbaiki, saudara. Lebih baik bukan hanya dalam arti bersemangat dan awet muda, tetapi lebih baik dalam arti hidup ini Anda lakukan agar dapat lebih mengasihi, lebih berharga, dan lebih dekat dengan Tuhan. Coba ingat kembali masa ketika manusia hidup lebih dari 900 tahun. Banyak yang super sehat dan super kuat yang Alkitab sebut dengan pahlawan zaman dahulu. Namun hampir semua pahlawan ini adalah pahlawan yang mengerikan. Dengan kekuatan super mereka menjadi pendosa super, saudara. Nephilim, ya. Dengan kesehatan super dan umur panjang mereka jatuh ke dalam dosa yang jauh lebih parah daripada yang mungkin terjadi dalam hidup yang singkat. Alkitab berkata, ketika dilihat Tuhan betapa besar kejahatan manusia di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan di mana-mana, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan memilukan hatinya. Kejadian 6 ayat 5 sampai 6. Saat itulah Allah mengirimkan banjir besar yang memusnahkan semua orang kecuali Nuh dan keluarganya. Setelah itu, Tuhan berjanji tidak akan pernah lagi mengirimkan penghakiman yang begitu dahsyat. Dan pada saat yang sama, Tuhan mulai memperpendek umur manusia. Tujuannya untuk apa? Untuk membatasi kejahatan mereka. Tuhan memutuskan untuk tidak pernah lagi memusnahkan hampir semua orang sekaligus, tetapi Dia juga memutuskan untuk tidak lagi membiarkan manusia hidup hampir 1 milenium. Orang yang berumur pendek bisa menjadi sangat jahat, tetapi orang yang berumur sangat panjang bisa menjadi lebih sangat jahat. Kita tidak membutuhkan tahun-tahun tambahan di dalam hidup kita. Kita membutuhkan kehidupan yang ditambahkan pada tahun-tahun kita. Di luar Yesus, kita mati bahkan saat kita hidup. Tetapi Yesus dapat mengeluarkan kita dari kematian itu dan membuat kita benar-benar hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia memiliki hidup yang kekal dan tidak akan dihukum. Ia telah berpindah dari alam maut ke dalam alam hidup, saudara. Yesus membawa Anda dari kematian karena keberadaan yang berpusat pada dirinya sendiri menuju kehidupan yang bertumbuh di dalam Allah. Kitab suci berkata, ketika kamu telah mati karena dosa-dosamu, Allah telah menghidupkan kamu bersama-sama dengan Kristus. Saudara, keinginan manusia yang berdosa adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Saudara, para ilmuwan mungkin mempelajari bagian-bagian tubuh, sel, dan DNA, tetapi mereka tidak akan pernah menemukan penyebab terdalam dari kerusakan manusia, kerusakan dan kematian. Mereka tidak akan pernah menemukan obat yang benar-benar memberikan kehidupan. Super gen antioksidan lah, nanoteknologi lah, penyebab kematian itu bukannya itu. Penyebab kematian adalah dosa terhadap Allah, dan satu-satunya obat untuk kematian adalah Roh Allah. Yesus berkata, Roh memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang telah kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Saat Anda percaya kepada Yesus,
Anda meninggalkan alam maut. Roh Kudus memberi Anda hidup. Anda menjadi hidup di hadapan Allah, dan begitu hidup Kristus menyala di dalam diri Anda, hidup itu tidak akan padam. Wah, apa yang dicari oleh para ilmuwan telah kita dapati di dalam Yesus Kristus. Percayakah Anda? Itulah hidup kekal. Itulah hidup yang tak terbatas, baik kualitas maupun kuantitas. Yesus membawa kehidupan dan keabadian melalui Injil. Injil adalah kabar baik bahwa hidup yang berbeda ketika Anda menjalani setiap hari di bawah pemerintahan Allah. Diampuni dosa-dosa kita demi Yesus dan dibawa ke dalam persekutuan yang hidup dengan Allah. Injil juga merupakan kabar baik bahwa Yesus mengalahkan maut. Dia tidak hanya membuat hidup ini layak dijalani, dia membuat hidup ini bertahan untuk selama-lamanya. Dia tidak hanya menghidupkan roh, tetapi juga membangkitkan tubuh. Tubuh Yesus sendiri menang atas maut. Setelah Yesus disiksa dan dibunuh, dia bangkit dari kematian dalam tubuh yang abadi dan mulia. Yesus telah menghancurkan maut dan menyingkapkan keabadian. Tidak ada ilmuwan yang akan pernah mampu melakukan hal seperti ini. Tetapi beberapa orang masih berharap. Beberapa orang membekukan tubuh mereka dan menyimpannya dalam nitrogen cair dengan harapan bahwa pembekuan krionik akan menjaga tubuh mereka tetap utuh sampai suatu saat sains menemukan cara untuk membalikkan penuaan dan memulihkan tubuh yang beku agar hidup sehat. Saudara, saya tidak membutuhkan siapapun untuk membekukan tubuh saya untuk mengetahui bahwa tubuh saya suatu hari akan hidup kembali. Saya tidak mengandalkan sains, saya mengandalkan Tuhan Yesus. Yesus akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Filipi 3 ayat 21. Sementara itu, jika kita memiliki hidup di dalam Yesus saat ini, kita tidak perlu takut akan kematian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Ketika Anda mempercayai janji Yesus dan mengikuti bimbingannya, ketika Anda hidup dalam Roh Kudus-Nya, Anda bahkan tidak akan mengalami kematian. Ketika waktu Anda di bumi ini berakhir, roh Anda akan langsung, saudara, berpindah ke kehidupan ke surga bersama Tuhan. Tuhan Yesus waktu disalib tidak berkata kepada para penjahat itu, suatu saat nanti kamu akan bersama-sama saya di Firdaus. Tidak, Tuhan Yesus berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu, hari ini juga engkau akan bersama-sama aku di Taman Firdaus. Ya, tubuh Anda akan dibangkitkan, diubahkan, dan dipersatukan kembali dengan roh Anda ketika Yesus datang kembali dan membawa surga ke bumi. Sebab kehendak Bapakku, kata Yesus, adalah bahwa setiap orang yang memandang anak dan percaya kepadanya akan beroleh hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Yohanes 6 ayat 40. Saudara, sebagai penutup, ya, ada sesuatu yang sehat dan natural tentang kerinduan kita untuk menjadi muda selamanya. Saya juga mau, saudara. Dan ada sesuatu yang sakit tentang berpikir bahwa kita dapat mewujudkannya melalui usaha manusia kita sendiri. Wajar menginginkan keabadian karena Tuhan sendiri menginginkan kita memiliki keabadian. Tetapi sakit rasanya berpikir kita dapat memilikinya tanpa Tuhan. Kebangkitan adalah anugerahnya, bukan pencapaian kita. Kebanyakan agama memiliki beberapa gagasan tentang keabadian, tetapi hanya Tuhan Yesus yang benar-benar mewujudkannya. Para pemimpin agama lain mana yang hidup kembali? Mana yang menampakkan diri kepada lebih dari 500 orang seperti yang Yesus lakukan? Tidak ada. Yesus adalah Dia yang membawa kehidupan dan keabadian ke dalam terang. Saudara, tidak perlu cari-cari lagi ilmuwan dan dunia. Ya, kehidupan dan keabadian bukan rahasia. Anda tidak perlu menunggu penemuan ilmiah. Anda tidak perlu menunggu wahyu agama baru atau kemunculan Mesias di masa depan. Kebangkitan telah menjadi kenyataan di dalam pribadi Yesus, dan Dia menjanjikan kehidupan abadi bagi semua orang yang percaya kepadanya. Amin, saudara. Demikian firman Tuhan. Kita minggu depan akan masuk ke dalam kasih. Kasih dalam tahap pertama adalah charity, belas kasihan. Kasih dalam pengertian lebih tinggi adalah forgiveness, pengampunan.
Tuhan Yesus memberkati.